Faedah kajian. Seandainya kita tidak terkenal di kalangan malaikat, tanda buruknya kita. Adapun kalau kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi lebih selamat. Dan terkenalnya kita di kalangan manusia boleh jadi fitnah dan bisa menjadi musibah. Seandainya orang kaya terkenal di kalangan manusia, boleh jadi bisa mengancam harta kekayaannya. Seandainya yang terkenal itu orang saleh agamanya, boleh jadi terkenalnya itu bisa menjadi pintu fitnah merusak agama dia. Karena akan terkena fitnah syuhrah, fitnah keterkenalan. Yang ini justru sangat sering sekali dihindari oleh para salaf kita. Ayyub As-Sikhtiyani, beliau kalau berjalan antara pergi dan pulangnya, terkadang selalu mengambil jalan yang berbeda. Satu saat dia berjalan dengan kawannya, dan kemudian dia menempuh jalan yang agak jauh muternya. Kata kawannya, lewat sini lebih dekat. Kata dia, enggak, saya khawatir lewat jalan ini ada orang-orang yang mereka itu begitu ketemu saya memberikan penghormatan khusus. Ini yang dia enggak mau. Karena tahu tentang siapa itu Ayyub As-Sikhtiyani. Demikian juga ikhwatibillah, saya kira kita semuanya sudah kenal kisah Uwais Al-Qarani, seorang dari suku Qaran dari negeri Yaman yang pernah punya penyakit sopak, lalu disembuhkan Allah dan disisakan selingkaran kecil. Dia dikatakan Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Walaupun dia bukan seorang ulama, Uwais Al-Qarani bukan seorang ulama, sehingga namanya pun tidak terkenal. Karena sebaik-baik orang itu sangat ditentukan dengan nilai ketakwaannya. Boleh jadi dia bukan ulama, tapi nilai ketakwaannya sangat tinggi. Yang jelas dia disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sehingga Umar bin Khattab Nabi pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, seandainya engkau nanti ketemu dengan orang namanya Uwais Al-Qarani, mintalah dia agar berdoa kepada Allah memintakan ampun untukmu. Waktu Umar ibn Khattab beliau menjabat sebagai seorang khalifah, selalu ketika ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada nggak di antara kalian yang namanya Uwais Al-Qarani. Satu saat ada rombongan di antara mereka, yaitu ada Uwais Al-Qarani. Dan ternyata Uwais, kalau istilah orang kita, hanya orang belakangan, tukang sisa, tukang nyapu, bersih-bersih, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ternyata orang seperti ini memiliki nilai kualitas ketakwaan yang sangat tinggi, atau punya nilai amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dan boleh jadi, kata Nabi, ada orang yang mereka ini penampilannya kalau dalam bahasa kita orang bejaji. Tahu nggak? Orang bejaji. Tahu? Nggak tahu. Orang bejaji, nggak diperhitungkan orang, nggak, pokoknya orang bejaji. Nggak menjanjikan, nggak meyakinkan. Pokoknya dilihat potongannya itu nggak potongan orang yang layak untuk diperhitungkan.
Kalau dia datang ke rumah orang, madfu'un bil abwab, ditolak, bakal diusir. Ibaratnya kayak pengamis kere yang letek, kemudian dia nggak layak untuk diterima sebagai tamu. Tapi lau aqsama 'alallah la abarrahu. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang menjadi sumpah dia. Karena tingginya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarani kemudian intinya ditemui oleh Umar. Anda yang namanya Uwais Al-Qarani dari Yaman, dari suku Qaran, punya penyakit sopa, disembuhkan Allah, lalu tinggal sekian, semuanya di cross checkkan benar semuanya. Kata Umar, ya Uwais, doakan saya, mintakan ampun kepada Allah untuk saya. Maka setelah kejadian ini, hampir semua pejabat, gubernur, baratnya bupati, dia pengen ketemu dengan Uwais. Maka Uwais pun kemudian justru menghilang, gak tahu kemana, dalam rangka menghindari fitnah syuhrah. Contoh ketiga, ada seorang yang terkenal ahli ibadah, doanya mustajab, seorang yang bertakwa, Yazid Al-Aswad. Satu saat seorang amir mengadakan salat istisqa, salat untuk minta hujan dan gak segera turun hujan. Maka dia panggil yang namanya Yazid Ibn Aswad. Hendaknya dia berdiri, berulang-ulang dipanggil gak berdiri. Akhirnya dia berdiri dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Maka setelah dia berdoa, dalam waktu yang sangat singkat, hujan deras, turun deras. Terkenal dia di kalangan manusia. Maka apa kata dia? Berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini itu si sultan, si amir, telah membuat aku terkenal. Ambillah diriku ya Rabb. Seminggu setelahnya dia mati. Fitnah syuhrah, fitnah yang diantara yang sangat mengkhawatirkan orang-orang saleh. Dan di antara perkataan salaf, di antara terakhir yang tercabut dari hati seorang saleh itu hubbur riasah, suka menjadi orang yang terdepan, memegang kepemimpinan, memegang jabatan, orang yang mereka serba terpandang, terdepan, diperhitungkan. Ini penyakit yang demikian. Maka seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi itu bisa justru menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak terkenal di kalangan malaikat, itu tanda keburukan, karena berarti kita jarang duduk di majelis-majelis kebaikan.